Perkenalkan, nama saya Syaidah Kamila. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal P11.1. Hanya diketahui harga beli sebesar 85.000 lalu diskon sebesar 2% jika 85.000, jadi diskonnya adalah 1.700. Lalu biaya pengiriman 800 dan biaya persiapan 3.800. Jadi harga perolehan ini dijumlahkan semua dari harga beli 85.000 dikurangi 1.700 ditambah biaya pengiriman 800 dan biaya persiapan 3.800, jadi harga perolehannya sebesar 87.900. Lalu nilai resikonya 1.500 dan umur manfaat ini selama 8 tahun. Untuk soal yang pertama, yaitu menghitung kapan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus untuk tahun 2022. Nah, jadi rumusnya adalah perolehan dikurangi nilai risiko dibagi dengan masa manfaat. Jadi hasilnya sama dengan 87.900 dikurangi 1.500 dibagi 8 sama dengan 10.800. Lalu kalau ini perusahaan membeli pada bulan Mei, jadi hanya tersisa 8 bulan. Jadi 9.800 ini kita kalikan 8 per 12, hasilnya sama dengan 7.200. Lalu yang kedua, untuk penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023. Nah, kita harus menghitung jumlah angka tahunnya dengan menjumlahkan 8,7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi jumlah angka tahunnya adalah 36. Lalu kita menghitung penyusutan dari Januari sampai April, itu sama dengan 8 per 36 dikali 86.400 sama dengan 19.200. Lalu kita kalikan dengan 4 per 12, hasilnya sama dengan 6.400. Jadi kan tadi dari Januari sampai April, sekarang untuk penyusutan dari Mei sampai Desember 2023 itu sama dengan 7 per 36 dikali 86.400 sama dengan 16.800. Lalu kita kalikan dengan 8 per 12, jadi hasilnya adalah 11.200. Nah, kita jumlahkan yang penyusutan semuanya, totalnya penyusutan 2023 sama dengan 17.600. Ini jumlah dari 6.400 ditambah 11.200. Untuk selanjutnya yang nomor 3, metode saldo mundur berganda. Nah, kita harus menghitung tingkat saldo mundurnya berapa, karena tadi kalau 8 tahun jadi 1 per 8 kita kalikan 2, jadi dalam bentuk persentasenya adalah sama dengan 25%. Jadi kita menghitung beban penyusutan dengan harga perolehan dikalikan dengan tingkat saldo menurun sama dengan 87.900 dikali 25% sama dengan 21.975. Lalu kita kalikan dengan 8 per 12, jadi hasilnya sama dengan 14.650. Nah, untuk soal yang B, rekomendasi metode depresiasi yang bisa digunakan adalah metode garis lurus, karena tadi perusahaan ingin mengalokasikan depresiasi yang kecil di tahun awal dan besar di tahun-tahun akhir, maka perusahaan bisa menggunakan metode garis lurus karena memberikan beban depresiasi tetap dan kecil tiap tahun. Untuk soal P11.2.a menggunakan metode garis lurus, rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Jadi 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 7 tahun, yang hasilnya 12.000 per tahun. Lalu untuk tahun 2022, 12.000 dikali 7 itu didapat dari Juni hingga ke Desember. Jadi totalnya ada 7 dibagi 12 sama dengan 7.000 euro. Untuk 2023, 12.000 dikali 12 dibagi 12 yang hasilnya 12.000. Lalu untuk poin B menggunakan unit of output, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produksi, yaitu 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 525.000 unit, yang hasilnya 0,160 euro per unit.
Untuk 2022 sama dengan 55.000 dikali 0,160 euro yang hasilnya 8.800 euro. Untuk yang tahun 2023, 48.000 dikali 0,160 euro yang hasilnya 7.680.000 euro. Untuk poin C, working hours, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jam kerja total, yaitu 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 42.000 jam, sama dengan 2 euro per jam. Untuk tahun 2022, sama dengan 6.000 dikali 2 euro yang hasilnya 12.000 euro. Sedangkan tahun 2023, 5.500 dikali 2 euro yang hasilnya 11.000 euro. Di soal D yaitu soal sum of the years, total tahunnya adalah 7. Jadi 7 ke belakang ditambahkan semuanya jadi 28. Ya, depresiasi sebesar 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro sama dengan 84.000 euro. Tahun pertama adalah fraksi SYD-nya sebesar 7/28. Depresiasi tahunan 7/28 dikali dengan 84.000 euro sama dengan 21.000 euro. Karena hanya dipakai 7 bulan saja dari 12 bulan, maka depresiasi di 2022 adalah 21.000 euro dikali 7/12, yaitu sebesar 12.250 euro. Tahun kedua yaitu fraksi SYD-nya adalah 6/28. Depresiasi 6/28 dikali dengan 84.000 euro sama dengan 18.000 euro. Di soal E yaitu soal double declining balance, yaitu di tingkat depresiasinya sebesar 28,57% ditambah dengan 2 dikali 1/7. Tahun pertama nilai awalnya adalah 89.000 euro. Depresi tahunan sebesar 28,57% dikali dengan 89.000 euro sama dengan 25.433 euro. Karena hanya 7/12 tahun, depresiasi 2022 sebesar 25.433 euro ini dikali dengan 7/12, yaitu 14.837 euro. Nilai book akhir 2022 sama dengan 89.000 euro dikurangi dengan 14.837 euro sama dengan 74.163 euro. Di tahun kedua yaitu depresiasinya 28,57% dikali dengan 74.163 euro sama dengan 21.194.000 euro. PT Alam Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan memperoleh hak eksplorasi dan mengambang atas sebuah lahan tambang di Sulawesi selama 15 tahun. Biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. A. Harga pembelian hak tambang sebesar 25 juta. B. Biaya survei dan studi kelayakan sebesar 3 juta. C. Biaya pengembangan lokasi tambang 4 juta. D. Estimasi biaya reklamasi lingkungan setelah penutupan tambang sebesar 1,50 juta. E. Estimasi nilai residu 1 juta. Dari hasil studi geologi, perkirakan cadangan nikel di lokasi tersebut adalah sebanyak 2.500.000 pada tahun pertama 2023, perusahaan berhasil menambang sebesar 300 juta ton nikel. Pertanyaan, hitunglah total biaya yang didapat di depresi. 2. Berapa tarif depresi per ton nikel? 3. Berapa beban depresi yang harus dicatat pada tahun 2023? Jawaban soal 1. Hitung total biaya yang dapat didepresi. Total biaya awal, harga hak tambang sebesar 25 juta, biaya survei atau studi kelayakan sebesar 3 juta, biaya pengembang sebesar 4 juta, biaya reklamasi sebesar 1.500.000. Total biaya sebelum dikurangi nilai residu sebesar 3.500.000 dikurangi nilai residu sebesar 1 juta, biaya yang dapat didepresi sebesar 32.500.000. 2. Tarif depresi per ton nikel. Cadangan yang dapat didepresi sebesar 32.500.000. Tarif depresi per ton 32.500.000 dibagi 2.500.000 sebesar 13 per ton. Beban depresi tahun 2023, nikel yang ditambah tahun 2023 sebesar 300
300.000 ton, tarif 13 per ton. Beban depresi 300.000 ton kali 13.000 sama dengan 3.900.000.